Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di dalam sebuah kolam. Nah, di sini kolamnya masih kosong. Ukuran kolam lebar 2 meter lebih, panjang sekitar 8 meter. Jadi ini kolamnya masih dalam keadaan kosong. Nah, rencananya di dalam kolam ini akan di breeding ikan koi. Sebenarnya di sini indukan koi cukup banyak, terutama jenis kohaku dan sanke. Dari mungkin 28 cm paling pendek, paling panjangnya 45 cm. Tapi kali ini kita akan fokus yaitu khusus yang tanco. Hanya saja sayangnya tanco yang ada di sini ukurannya masih agak kecil, tapi kita coba saja entah hasilnya gimana, mudah-mudahan berhasil. Sekarang mari kita lihat ikannya. Nah, inilah indukan-indukan ikan koi yang akan kita kawinkan atau kita pijahkan. Ada yang ngomong kita setel ya, bahasa kerennya kita breeding. Lengkap lah, saya nggak tahu ada bahasa lain apa lagi. Silahkan tulis di komentar ya, bahasa mengawinkan ikan itu apa ya. Selain memijahkan, breeding, mengawinkan, setel, nah, dan lain-lain. Nah, di sini ada 2 ekor jantan, yaitu ini dan ini. Sama-sama tanco kohaku ya. Kalau ini berarti tanco sanke karena ada hitamnya. Betinanya agak lebih pendek, tapi di sini sudah bunting ya. Mungkin bagi pemula bingung loh, belum dikawinkan sudah bunting. Nah, inilah kondisi perkawinan eksternal. Jadi kalau perkawinan eksternal, betina itu akan bunting sebelum dikawinkan. Jadi nanti tugas jantan itu bukan langsung membuai di dalam tubuh betina, tapi tugas jantan adalah merangsang supaya telur betina keluar, baru nanti jantan akan mengeluarkan spermanya. Seperti itu. Jadi betina secara alamiah kalau kita biarkan saja tanpa ketemu jantan, lama-lama perutnya membesar, itu akan mengandung sel telur. Itulah yang kita anggap bunting ya. Jadi sistem eksternal ini pembuahannya terjadi di luar tubuh ikan ya, sama seperti pada katak. Jadi jangan heran kalau ya memang seperti itu. Nah, sekarang kita keluarkan saja. Wah, ini sang jantan. Sang jantan keluar. Sekarang sang betina. Sebenarnya idealnya jantan kita masukkan duluan, nanti jarak 1 jam atau 2 jam baru betinanya. Tapi saya sering melakukan ini dan tetap saja berhasil, nggak ada masalah. Karena yang penting apa? Pertama jantannya dulu yang nyaman. Kalau jantannya nyaman, dia nanti akan segera merangsang betinanya, sehingga betina kalau sudah terangsang, telurnya akan keluar. Proses pemijahan terjadi biasanya pada tengah malam, pukul 12 malam. Ciri khasnya nanti kalau misalkan terdengar suara gemuruh air, ada ombak, ada itu, berarti perkawinan sedang terjadi. Nah, sekarang selain ini apalagi yang kita siapkan? Kita perlu menyiapkan yang namanya sarang. Nah, sarangnya seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, ikan koi menyukai benda yang berumbai-umbai untuk dijadikan sarangnya ya. Ini contoh benda yang berumbai, rumbai-rumbai ya, yaitu ijuk. Bisa juga kita nanti naruh tanaman-tanaman air seperti enceng gondok ataupun ganggang. Nah, tapi kelemahannya tanaman-tanaman itu pada malam hari mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kondisi kolamnya kurang baik, nanti karbon dioksidanya banyak, ikan nggak akan jadi bertelur. Nah, ini contoh yang sudah kita ikat supaya tidak apa ya, supaya tidak lepas, jadi nanti terkumpul. Jadi seperti itu. Benda berumbai ya, boleh enceng gondok yang ada akarnya nanti berumbai-umbai, bisa juga tanaman air berupa ganggang. Kita lihat ganggangnya seperti apa. Kita nanti juga bisa naruh tanaman-tanaman air yang berupa ganggang seperti ini. Biasanya kalau ikan koki itu lebih suka yang ini, berupa ganggang. Cukup lembut ya. Tapi kalau ikan koi dari pengalaman saya yang paling disukai adalah ijuk.
Jadi saya beli icuk di tukang pembuat sapu. Kebetulan kalau di wilayah Tulungagung ini banyak. Nah, icuk bisa kita masukkan nanti aja agak sore, misalkan jam 5 sore. Saat ini baru pukul 3 sore. Waktu yang bagus untuk memasukkan ikan. Boleh juga sih misalkan jantannya dimasukkan pagi, baru nanti betinanya kita masukkan jam segini, jam 3. Sarangnya terserah, boleh jam 5 sore boleh, mau sebelum itu sarangnya sudah dimasukkan juga silahkan. Yang penting pastikan kondisi kolam ini kadar oksigennya banyak. Kalau ukurannya segini ya, ini lebih dari 2 meter lebarnya dan panjangnya 8 meter lebih. Ini sudah pasti kondisi oksigennya mencukupi. Kalau misalkan nanti kurang, silahkan dikasih aerator. Jadi kalau di kolam-kolam saya ini, di farm saya ini biasanya banyak aerator. Jadi dikasih gelembung-gelembung gini nanti akan lebih banyak oksigennya. Nah, bukankah oksigen bisa misalkan dari ini aerator ya, akan menghasilkan gelembung-gelembung. Ini juga bagus kalau diletakkan nanti di sini. Tapi saya kira ini tidak dikasih pun sudah cukup. Apalagi ukuran ikannya tidak begitu besar. Mungkin kalau induknya 80 cm, ini tetap perlu aerator dengan ukuran kolam segini. Nah, apakah bisa misalkan pakai pompa filter? Kurang disarankan untuk masalah breeding. Karena nanti kalau pompa filter dikhawatirkan pompanya akan menyedot telur-telur yang sudah keluar. Oke guys, ini pagi hari kelihatan ikan koi sudah bertelur ya. Pukul 6.30 pagi acara bertelur sudah selesai. Jadi induk wajib saya tangkap lagi supaya telur-telur tidak dimakan. Nah, ketiga induk langsung tertangkap, alhamdulillah. Jadi ini ketiga-tiganya sudah tertangkap, jadi akan saya masukkan kembali ke sarangnya. Nah, jadi mereka saya lepaskan lagi di sini, semua induk berkumpul di sini. Sekalipun jantan betina bercampur di sini, tapi tidak akan terjadi perkawinan. Karena ini saya kondisikan supaya airnya tidak bening. Kalau airnya bening, mereka akan cenderung pengen kawin. Nah, seperti apa telur-telurnya? Mari kita lihat. Jadi kalau di hijau itu kelihatan ada bintik-bintik putih ya. Itu adalah telur-telurnya. Jumlahnya sangat banyak. Karena di situ ada kelompok ijuk lagi. Di sana juga ya. Saya takut kalau masuk akan menginjak-injak sebagian, seperti tadi saya nangkap ya. Ini juga. Nah, seperti itu. Nah, telur-telur ini nanti akan menetas setelah 72 jam dari sekarang. Jadi kalau sekarang ini hari Jumat pagi, jadi kira-kira kapan ya? Kalau Sabtu berarti 24 jam, Minggu berarti 48, berarti Senin pagi ya gitu. Sebenarnya belum sampai 72 jam, 60 jam itu sudah mulai ada yang menetas. Jadi nanti Minggu sore, misalkan setelah maghrib, kalau dilihat tuh ada ikan-ikan yang menetas. Dia seperti jarum-jarum putih kecil gitu ya. Nah, jadi ini memasukkan induknya itu baru kemarin hari Kamis sore, dan ternyata Jumat pagi sudah menetas. Jadi kalau sudah menetas, supaya telur nggak dimakan, maka induk wajib diangkat. Sebenarnya cara lain bisa juga kakabannya ya, hijau-hijau itu kita ambil, tapi sayangnya pasti ada telur-telur yang juga tercecer di dasar. Maka saya lebih baik mengambil induknya, walaupun saya juga pasti menginjak sebagian telurnya.
Oke, paling itu saja tentang masalah breeding ikan koi. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya tentang masalah burayak dan lain-lain. Oke, saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.